Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya, baiklah pada kesempatan ini Bapak akan mencoba membuat sebuah tutorial tentang pengisian data SIDADIK. SIDADIK itu adalah singkatan daripada Sistem Data Pendidikan. Jadi mulai dari sekarang, seluruh siswa-siswi MTS Pekan Tebih, mulai dari kelas 7, 8, dan 9, wajib untuk mengisi data SIDADIK secara sempurna. Karena data tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi EMIS, jadi secara nasional. Baiklah, sekarang kita mulai. Yang pertama sekali anak-anak buka aplikasi WhatsApp-nya masing-masing pada grup yang sudah kita tetapkan, grup kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Jadi sebagaimana informasi penting yang kita sampaikan bahwasanya diminta kepada seluruh siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 untuk segera mengumpulkan data scan ijazah terakhirnya SD atau MI, kemudian scan KK, kemudian scan akte kelahiran, kemudian scan pas foto warna. Kemudian setelah itu anak-anak diwajibkan untuk mengisi aplikasi SIDADIK, yang mana linknya itu sudah kita kirim ke grupnya masing-masing. Berkaitan dengan username dan passwordnya, anak-anak bisa menghubungi secara langsung Bapak Kepala TU kita, Bapak Idris Apriandi. Kemudian untuk pengumpulan data ini, scan ijazah, KK, akte kelahiran, dan pas foto itu dikumpulkan paling lambat pada hari Sabtu besok. Jadi ada berkisar sekitar 2 hari lagi untuk pengumpulan data tersebut, yang mana data tersebut dikumpulkan secara langsung ke Bapak Idris Apriandi. Baiklah, sekarang kita mulai. Anak-anak langsung saja mengklik link yang sudah kita bagikan, http database MTS Pekan Tebih SCHID. Kemudian kita tunggu berapa saat untuk membuka aplikasi tersebut. Setelah aplikasi tersebut terbuka, anak-anak silakan untuk mengklik login. Klik login. Kemudian masukkan username, masukkan username, dan begitu juga passwordnya. Untuk username dan password ini, anak-anak untuk mendapatkannya silakan dihubungi langsung Bapak Idris Apriandi. Sekarang kita coba untuk login ke aplikasi SIDADIK. Masukkan username-nya, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik simpan data. Maka akan berhasil masuk ke aplikasi SIDADIK. Kemudian langkah selanjutnya yang harus anak-anak lakukan, klik tulisan yang berwarna putih berlatarkan hijau, yaitu lengkapi data. Langsung diklik. Setelah itu akan muncul fitur seperti ini. Jadi ada 3 pokok pendataan yang harus anak-anak isi. Yang pertama data diri,
kemudian data alamat, setelah itu data orang tua. Seluruh data ini harus semuanya sudah terisi, ya, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Baik, sekarang kita coba untuk pengisian data diri. Data diri diisi mulai dari NIK, ya, NIK nomor induk kependudukan anak-anak semua yang tercatat pada kartu KK, kartu keluarga. Tuh. Jadi diisi nomor NIK-nya sesuai dengan kartu KK-nya. Kemudian yang kedua, nomor KK. Nomor KK ini adalah nomor yang terdapat di atas, di bawah tulisan kartu keluarga, itu diisi. Kemudian nama. Untuk nama ini perlu kami sampaikan kepada anak-anak semuanya, nama ini ditulis sesuai dengan nama yang tertulis di KK. Jadi kalau seumpamanya ada perbedaan nama anak-anak dengan yang tertulis di ijazah, maka yang harus anak-anak ikuti adalah nama yang tertulis sesuai dengan KK. Kemudian setelah nama diisi secara lengkap, selanjutnya adalah tempat lahir. Tempat lahir ini juga disesuaikan dengan data yang ada di KK, di mana anak-anak lahir. Kemudian tanggal lahir. Untuk pengisian tanggal lahir ini, anak-anak bisa secara langsung untuk mengetiknya. Contohnya, anak-anak lahir tanggal 10 bulan Mei tahun 1997 contohnya. Kita tukar 01-nya menjadi 10. Ya. Oh maaf, ini bulan. Di sini kita tukar tanggal 10. Ini juga 10. Ini bulan 05 tahun 1997. Nah, baru lebih cepat. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin diisi apakah laki-laki atau perempuan. Dan begitu juga agama, diisi dengan agama Islam. Kemudian selanjutnya nomor handphone. Nomor handphone anak-anak semuanya wajib diisi di sini. Contohnya 0877 9057 4441. Setelah itu asal sekolah. Asal sekolah ini adalah asal sekolah SD kemarin. Contohnya anak-anak tamat dari SD Negeri 002 Kepenuhan Hulu, silakan diisi. Kemudian selanjutnya anak ke. Anak ke ini diisi apakah anak kedua, contohnya diisi angka 2. Kemudian jumlah saudara. Jumlah saudara anak-anak berapa? Kalau seumpamanya saudaranya 2 orang, berarti yang diisi di sini 2. Kemudian tinggi badan. Diukur berapa tinggi badannya? Pokoknya 150. Kemudian selanjutnya berat badan. Berat badan umpamanya 50 kilo. Gitu. Kemudian selanjutnya cita-cita. Cita-cita, anak-anak bisa klik panah yang menunjuk ke bawah, pilih apa cita-cita anak-anak. Contohnya ingin menjadi TNI atau Polri. Tuh. Kemudian hobi, begitu juga apa hobinya. Hobinya adalah jalan-jalan, contohnya. Tuh. Kemudian setelah itu, setelah selesai pengisian data pribadi, lanjutkan dengan pengisian data prasekolah dan imunisasi. Yang pertama, pernah tidak anak-anak masuk TK atau RA, ya, Taman Kanak-kanak atau Rodatul Atfal. Contohnya tidak pernah, klik tidak. Itu. Kemudian masuk PAUD, pernah, ya. Kemudian pernah imunisasi hepatitis B, tidak. Kemudian imunisasi DPT,
juga tidak. Polio ya, campak ya, covid tidak seumpamanya. Itu. Setelah itu selanjutnya anak-anak mengisi kepemilikan kartu KIP, KKS, dan PKH. Ini jikalau anak-anak termasuk ke dalam penerima beasiswa Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar, atau KKS, atau program Keluarga Harapan PKH. Kalau anak-anak mempunyai kartu tersebut, maka diisi nomor kartunya di dalam ini. Itu. Kalau tidak punya, cukup dikosongkan saja. Kosongkan saja jika tidak punya KIP. Setelah itu yang kita lakukan adalah simpan data diri. Klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Kemudian selanjutnya, data yang kita isi yaitu data alamat. Alamat ini diisi sesuai dengan alamat yang tertulis di KK. Contohnya, anak-anak tinggal di Jalan Pelajar. Kok dua kayaknya. Pelajar contohnya. Nomor 005. Kemudian RT 1, RW-nya RW 1. Kemudian untuk titik koordinat ini, anak-anak harus membuka Google Map ya. Contohnya ini aplikasi Google Map. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup, kemudian kita buka aplikasi Google Map ya. Google Map seperti ini. Kemudian yang pertama sekali diklik di sebelah kanan ini yang ada foto ini seperti apa. Kemudian klik setelan. Kemudian pilih mulai maps dalam keadaan dalam tampilan satelit. Itu. Kalau posisi dia mati, maka anak hidupkan terlebih dahulu, hidupkan satelit. Kemudian kembali lagi. Setelah itu ketik ya, ketik umpamanya tinggalnya di mana? Di Kepenuhan Hulu. Nah, ketik Kepenuhan Hulu. Kepenuhan Hulu ini sudah muncul. Klik. Maka Kepenuhan Hulunya akan terseleksi. Ini adalah wilayah Kecamatan Kepenuhan Hulu. Kemudian anak-anak zoom, diperbesar, cari posisi tempat tinggal anak-anak di mana. Contohnya anak-anak tinggal di MTS PKTP. Setelah jumpa ya, kemudian diklik, ditahan sampai muncul tanda merah ini, seperti ini tanda merah ini tuh. Nanti di atasnya akan muncul nomor 1.128.235,100.8509. Ini adalah nomor titik koordinat rumah daripada anak-anak semuanya. Caranya mana? Di copy ya, di copy nomor tersebut, salin. Kemudian kita buka lagi tadi aplikasinya dan kita pastikan pada titik koordinat tersebut. Tuh, seperti itu. Kemudian desanya, anak-anak sekarang tinggal di desa Kepenuhan Hulu. Langsung saja ditulis Kepenuhan Hulu, contohnya gitu.
Kepenuhan Hulu. Kemudian kecamatannya juga Kepenuhan Hulu. Kopikan saja. Kemudian kabupatennya Rokan Hulu. Kemudian provinsinya Riau. Kalau berlebih silakan dihapus. Untuk kode pos Kecamatan Kepenuhan Hulu ini 28559. Tuh. Kemudian selanjutnya tinggal bersama. Pilih sini tinggalnya bersama siapa? Apakah bersama orang tua atau ikut saudara, asrama atau kos, atau pesantren. Kalau tinggal bersama orang tua, klik tinggal bersama orang tua. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah ada sekitar berapa kilo? Umpamanya tinggalnya di Kepayang. Kepayang itu berkisar sekitar kurang dari 5 kilo, maka diklik 5 kilo. Kemudian pilih waktu tempuh. Waktu tempuhnya berapa? Apakah 10 menit, 1 atau sampai 10 menit atau 10 menit sampai 19 menit. Tuh, diklik. Kemudian transportasi ke sekolah. Anak naik apa? Umpamanya naik sepeda motor. Sepeda motor, klik sepeda motor. Kemudian setelah selesai disimpan data alamatnya. Setelah tersimpan data alamatnya, kita masuk pengisian data orang tua. Klik orang tua. Yang pertama sekali di situ yang perlu diisi apakah orang tuanya masih hidup, sudah meninggal atau tidak ketahui. Kalau masih hidup, klik masih hidup. Kemudian isi nomor NIK orang tuanya, itu ayah. Kemudian siapa nama ayahnya? Rosidi umpamanya. Rosidi. Kemudian tempat lahirnya Pekan Tebih. Kemudian tanggal lahirnya 21 bulan 8 tahun 69. Langsung saja diketik. Kemudian pendidikan orang tuanya, pilih, diklik situ apakah dia sarjana S1 atau tamat SMA. Kalau tamat SMA, klik tamat SMA. Kemudian pekerjaan orang tuanya juga diklik, panah menunjuk ke bawah. Apakah pekerjaan orang tuanya pegawai swasta umpamanya, klik pegawai swasta. Kemudian penghasilan orang tuanya per bulan berapa kira-kira? Apakah 1 juta sampai 2 juta atau 2 juta sampai 3 juta? Contohnya 2 juta sampai 3 juta. Kemudian nomor HP orang tuanya juga diisi, berapa nomor HP-nya? 08779057 contohnya. Itu data ayah. Kemudian selanjutnya data ibu. Ibu kandung ya, juga diisi, apakah status ibu kandungnya masih hidup, diisi. Kalau sudah meninggal. Kemudian untuk NIK ibunya juga diisi sesuai dengan yang tercatat di kartu keluarga. Begitu juga nama ibunya sesuai dengan nama yang tertulis di kartu keluarga. Kemudian tempat lahirnya di mana? Contohnya juga di Pekan Tebih. Pak coba copy aja ini. Pekan Tebih. Pastikan. Untuk tanggalnya tanggal 22 bulan 9 tahun 70. Tuh, setelah selesai pendidikan orang tua sama seperti ayah tadi, SMA. Kemudian pekerjaannya silakan dipilih, atau ibu rumah tangga. Kalau tidak ada di sini ibu rumah tangga, anak bisa pilih lainnya. Kemudian penghasilan orang tuanya apa? Kurang dari 500 umpamanya. 500. Kemudian begitu juga AP ibu juga ditulis.
tulis. Setelah selesai pengisian data ibu, kemudian selanjutnya anak-anak mengisi data wali. Untuk data wali ini harus diisi ya, sesuai. Anak-anak tinggal dengan siapa? Kalau tinggal dengan orang tuanya, berarti wali yang diisi tersebut adalah nama ayahnya. Nah, sesuaikan nama ayahnya. Siapa tadi nama ayahnya? Sesuaikan, diisi di data wali tersebut. Nicknya juga disesuaikan dengan nomor yang tertera di KK. Begitu juga tempat lahirnya, sesuaikan dengan KK. Kemudian tanggal lahirnya juga disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertulis di KK. Setelah selesai penghasilan orang tuanya berapa tadi? Pendidikannya SMA, kemudian pekerjaannya pegawai swasta, kemudian penghasilannya tadi 2 sampai 3 juta. Kemudian nomor HP-nya juga dimasukkan. Setelah selesai pengisian data wali ini, maka selesai pula lah pekerjaan anak-anak dalam pengisian data SIDADIK ini. Maka langsung disimpan data orang tuanya. Akan muncul data berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, maka anak-anak menunggu data tersebut diverifikasi oleh operator. Ya, kalau seumpamanya data tersebut belum masuk, maka dia akan muncul nanti seperti ini, data belum dilengkapi, atau muncul nanti di pengumuman ini data belum lengkap. Setelah selesai, kemudian silakan anak-anak logout keluar kembali. Jadi mungkin ini secara garis besar tutorial cara pengisian aplikasi SIDADIK atau sistem data kependidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.